Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, para, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara, rutin 2 mingguan dari, alumni Fakultas Kedokteran Unpad 1984. Terima kasih pada hari Minggu, hari libur ini sudah berkenan menyempatkan bergabung bersama kita semua pada acara Patepang di Awang-Awang yang merupakan persembahan dari alumni Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 1984. Setelah beberapa kali kita mengadakan acara Patepang di Awang-Awang yang merupakan salah satu acara bakti sosial dari FKUP 84. Pada kesempatan siang hari ini, kita mengambil tema mengenai penyakit paru-paru kronis dan pemeriksaan radiologis. Dan tentunya ini berlainan dengan topik-topik yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Mengingat bahwa kita masih dalam suasana pandemi, kita ketahui bahwa COVID-19 itu manifestasi utama pada paru-paru, tapi juga banyak penyakit-penyakit lain yang merupakan penyakit paru kronis yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini, juga mengenai pemeriksaan radiologis yang mungkin bisa menjadi masukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini, terima kasih kita sudah kedatangan pembicara yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih kepada Dr. Yana, spesialis penyakit dalam, juga kepada Dr. Dede Setiapriagung, spesialis radiologi, yang nanti akan menyampaikan materinya kepada kita semua. Itu pertama-tama kita persilakan untuk Ketua Angkatan Dr. Ahmad Rizal untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Silakan Kang Rizal. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara rutin 2 mingguan Patepang di Awang-Awang dari alumni FK 84. Kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang hadir dan juga mensukseskan acara ini. Tidak terasa memang kalau kita lihat dari nomornya ini udah nomor 14 ya, Alhamdulillah. Jadi sudah 14 kali 2 pekan kita bersama-sama sejak pandemi baru mulai. Sampai sekarang pandemi masih berjalan, nggak tahu sampai kapan. Insya Allah kita bisa terus bersama-sama berbagi. Nanti mungkin akan ada beberapa format-format acara yang lain. Pada intinya ini adalah bentuk berbagi kami dari teman-teman 84. Untuk saya lihat banyak sekali nama-nama dan wajah-wajah yang hadir dari yang pertama. Terima kasih banyak, misalnya Ibu Eni dan juga yang lain. Dan juga ada beberapa senior kami dari kedokteran yang juga hadir. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Secara umum, kami ucapkan terima kasih untuk semua yang bicara. Dan hari ini kita juga mendapatkan pembicara yang alhamdulillah memang bukan dari 84, tapi suaminya teman dari 84, yang kebetulan juga adalah direktur dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Terima kasih kepada Dr. Yana yang sudah menyempatkan waktu di dalam kesibukan beliau sebagai direktur di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya kira itu sambutan dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan pada Kang Nugi. Terima kasih Dr. Rizal. Baiklah, kita sampai pada pokok acara. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Nugi Nugraha. Saya juga anggota dari Fakultas Kedokteran Unpad 1984 dan saya bekerja di
bagian anak Rumah Sakit Cibabat Cimahi. Baiklah, sebagai pembicara pertama, sebelumnya mungkin saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Yana. Mungkin Dr. Yana, persilahkan kalau sudah bisa share screen, saya sambil bacakan kurikulum vitae dari Dr. Yana Ahmad Supriyatna, spesialis penyakit dalam, konsultan paru Vinasim MMRS. Ini lahir di Bandung 28 Oktober 1963 dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pendidikan S1 di FK Unpad 1988, kemudian spesialisnya di Unpad juga tahun 2000, kemudian konsultan pulmonologi 2009 dan S2 di Rumah Sakit Dr. Reyong Jakarta dan sekarang bekerja di RSAS setelah sebelumnya sebagai Kepala Puskesmas Belitung di Nusa Tenggara Timur, jauh ya. Kemudian menjadi staf ilmu penyakit dalam RSAS sampai sekarang dan juga menjadi Kepala Bagian Perencanaan Evaluasi RSUP, Direktur Umum dan Direktur Operasional RSUP tahun 2015 sampai 2018 dan sekarang Direktur SDM Pendidikan Penelitian RSUP Hasan Sadikin. Kepada Dr. Yana Ahmad, kami persilahkan. Mangga, Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Nugi. Pertama, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Angkatan 84 ya, Fakultas Kedokteran lulusan Angkatan 84 atas kesempatan saya untuk berpartisipasi, sharing ya. Dan kebetulan topiknya ini ya saya bersyukur juga topiknya seperti ini. Karena kita kira-kira 3 hari ke depan ini sebetulnya oleh dunia sudah akan diadakan peringatan tentang World COPD Day ya. Itu tanggal 18 November. Jadi sekali terima kasih sekalian ya kita bagaimana sharing terhadap tentang suatu penyakit ini. Jadi topiknya adalah yang ditugaskan kepada saya adalah mengenal penyakit paru obstruktif atau PPOK. Nah, tadi saya mendengar ya dari polling yang ada ini baik dengan yang sudah mengenal itu di bawah 50%. Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan lebih mengenal, harapannya ya 75, 80 atau bahkan 100% nih dari para peserta yang hadir ya, Bapak Ibu juga mungkin yang lain-lain ya. Nah, apa itu penyakit PPOK ya, bagaimana itu kita mengenal atau dokter mendiagnosa penyakit PPOK ini serta bagaimana tata laksananya. Nah, tentu tata laksananya kita ambil supaya paham bagaimana dokter mentata laksana dan juga siapa tahu nih Bapak Ibu yang hadir ini juga sebagai ada di keluarganya yang sudah terdiagnosa PPOK harus bagaimana. Ya. Nah, saya akan memulai supaya karena tadi hanya 30% ya, 33% yang pernah dengar, 39 pernah dengar, 12% yang tahu, 33% belum tahu. Nah, itu apa itu penyakit PPOK? Ya. Itu sebenarnya penyakit umum yang dapat diobati, dapat dicegah dan diobati. Nah, ini penting sekali nih, dapat dicegah ya. Jadi kalau penyakit yang dapat dicegah, ya sebaiknya kita berusaha untuk mencegah. Nah, seperti apa pencegahannya? Dan dapat diobati. Ya, jadi sudah ada obatnya gitu. Insya Allah ya sudah ada. Penyakit ini dilihat ditandai oleh gejala pernapasan. Nah, ini pernapasan. Jadi problemnya adalah di pernapasan yang utama ya, yang persisten, menetap. Nah, jadi kalau sudah kena gangguan di pernapasan, ya apa boleh buat? Kalau kita tidak dapat mencegah, kemudian terkena, itu persisten. Jadi ada terus, gitu ya. Sekali kita menyandang PPOK, ya disitulah kita akan menyandang penyakit tersebut.
Ya. Jadi ada gejala pernapasannya yang persisten, ya, serta adanya hambatan aliran udara akibat abnormalitas saluran napas, ya, dan atau alveoli. Nah, kita tahu nanti ya seperti apa tuh saluran napas. Saya rasa kita sudah merasakan ya, punya nikmat, punya saluran napas. Nah, ada saluran napas, ada juga itu sel-sel paru-paru atau alveoli ini. Dan disebabkan oleh paparan terhadap partikel. Nah, ini penting, ya. Paparan terhadap partikel atau gas yang berbahaya yang signifikan. Nah, ini. Jadi pengertian atau definisi ini sudah mengalami beberapa perubahan ya. Sampai yang terakhir ini ya bahwa penting dapat dicegah, dapat diobati, tapi gejalanya itu menetap ya akibat dari aliran udara ya yang terhambat karena adanya ya saluran napas yang abnormal ataupun di alveoli yang abnormal disebabkan oleh paparan. Nah, ini ya. Jadi poin-poin ini penting sekali untuk kita mengenal apa itu PPOK. Ya, ini semua akan berkaitan dengan bagaimana mendiagnosa, menentukan, mengenal gejala maupun bagaimana kita mentata laksana pasien tersebut atau kita sendirilah ya misalnya. Mudah-mudahan sih tidak ada ya Bapak Ibu sekalian sehat-sehat di keluarganya. Nah, gejala utama itu adalah tadi pernapasan yang persisten itu yang mana? Nah, itu adalah sesak dan batuk. Ya. Kedua, paparan apa yang paling pokok? Nah, saya bersyukur nih, tadi banyak yang sudah tahu ya, 33% bahwa itu adalah rokok. Betul, betul sekali. Jadi dengan ini tahu persis ya, bagaimana cara mencegahnya. Nah, dalam perjalanannya, ya, kalau orang sudah menyandang penyakit PPOK ini, biasanya suka mengalami periode eksaserbasi akut. Ya. Jadi ada kondisi stabil penyandang PPOK, keluhannya stabil demikian, tiba-tiba terjadi perburukan dari gejala-gejala itu. Itu disebut dengan periode eksaserbasi akut. Nah, juga yang jangan lupa, ya ini sudah diteliti juga bahwa PPOK ini berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik yang lain. Ya, ada penyakit jantung, ya, penyakit metabolik, ya. Nah ini penting sekali sehingga orang yang menyandang PPOK itu harus dicari penyakit-penyakit penyertanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi PPOK kenapa ini juga penting karena begitu seorang sudah terkena PPOK kemudian tidak bisa mengobati dengan benar ya, lama kelamaan maka kualitas hidupnya akan menurun. Ya. Awalnya mungkin hanya sesak saja ya, sesak gitu ya masih bisa nih. Tapi makin lama sesaknya makin berat, aktivitasnya akan makin berkurang. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menilai sesak dengan aktivitas ini. Dan terakhir ujung-ujungnya sudah tidak mampu lagi berjalan, bergerak. Jadi sosialisasi makin berkurang. Nah inilah akan menentukan dari kualitas hidup. Nah, jadi kenapa rasanya wajar kalau dunia ya ini sudah memperhatikan itu sehingga diadakanlah peringatan tentang Hari PPOK sedunia ini. Nah ini ya, jadi sejak 2002 ya, pertama kali diperingati tentang World COPD Day ya atau Hari PPOK sedunia ya ini di bawah koordinasi dari ini organisasi GOLD ya Global Initiative for COPD ya jadi Chronic Obstructive Lung Disease ya jadi PPOK ini salah satu dari penyakit obstruktif ya itu adalah bertemanan dengan asma ya jadi nanti kita lihat ada bedanya asma sama PPOK. Nah untuk tahun ini tema adalah Living Well with COPD, Everybody Everywhere. Nah, jadi kita berharap bisa nyaman, hidup nyaman dengan COPD ya, pada siapa saja, di mana saja. Ini harapannya. Nah ini berharap pertemuan hari ini juga bagian ya dari kami, ya kebetulan itu profesi kami juga ya tentang penyakit-penyakit ini, penyakit saya, profesi saya, sehingga bersempatan untuk sharing apa itu tentang PPOK. Nah, PPOK ini kalau GOLD, nah
inilah organisasi yang terus-menerus ya, kumpulan para pakar yang meneliti tentang COPD atau PPOK ini. Jadi berbagai tata laksana ya, penelitian-penelitian ini sudah dikeluarkan ya. Ini secara tiap tahun dinamis mengeluarkan hasil-hasil penelitian. Nah, sampai terakhir 2020 pun sudah mengeluarkan bagaimana tata kelolanya itu sering berubah dinamis. Ya. Nah, juga kenapa ini jadi perhatian dunia, karena memang PPOK ini selalu jadi beban. Kenapa beban? Ya, kondisi atau kasus-kasus penyakit ini tidak akan menurun atau berkurang tampaknya. Di Ya. sini Karena apa? Karena tadi paparan rokok, yang utama itu rokok kan. Nah, kita tahu bahwa rokok itu, terutama di kita ya, di negara-negara berkembang ini masih tetap pabriknya juga masih tetap banyak, ya, produksinya juga masih banyak dan peminatnya masih tinggi. Nah, sekali kita terkena atau sebagai pecandu rokok, susah untuk melepaskan diri. Nah, kita lihat kenapa bisa susah. Kedua, kita ini kan ada perbaikan sosial ekonomi, ya, artinya harapan hidup bertambah. Dengan harapan hidup bertambah, usia-usia makin panjang. Nah, PPOK ini terjadi pada usia-usia di dekade 5, 6 gitu ya. Nah, jadi di situ. Nah, usia-usia harapan hidup makin panjang, peluang untuk terjadinya PPOK, apalagi nanti terpapar oleh paparan, nah, dia menjadi terkena. Oleh karena itu, beban untuk kasus PPOK ini tetap menjadi masalah. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan kembali ya, kita kenalkan kembali supaya agak paham PPOK di mana. Ini kan paru-paru ya. Ini paru-paru, ya di sini ada antara paru-paru, kemudian di gambar ini ada jantung. Nah, di paru-paru ini saluran napas ya, ada saluran napas, ada di jaringan paru. Nah, ini jaringan paru, ini saluran napas. Saluran napas itu boleh yang paling besar, ya. Ya, saluran napas kan dari hidung ke tenggorokan ya, trachea. Terus ke bronchus, bercabang ya di sini. Ya, trachea ini bercabang, bronchus, kemudian dia juga bercabang-cabang sampai cabang terkecil sampai akhirnya kepada yang namanya alveolus atau di jaringan paru di sini. Nah, jadi ini jalannya udara. Nah, kita tahu bahwa kita ini butuh oksigen ya. Oksigen masuk ya lewat paru-paru ini, tapi juga kita mengeluarkan hasil apa namanya produk metabolisme di tubuh. Salah satu zat yang harus dikeluarkan adalah dalam bentuk gas itu adalah CO2. Nah, CO2 ini keluar. Oksigen dan CO2 ini pertukarannya di paru-paru. Ya. Nah, oksigen diperlukan ini nanti lewat darah, lewat jantung yang akan disebarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi jantung sama paru-paru sama jantung ini erat sekali. Bagaimana udara oksigen masuk, kemudian ditransfer, di sini ada apa, perpindahan oksigen dan CO2 ya, karbon dioksida yang harus keluar. Nah, kemudian di sini adalah yang udara bersih, apa namanya, darah yang kotor ya di paru-paru dibersihkan lewat masuk oksigen, sudah bersih masuk lagi ke jantung. Nah, ini ada pemahaman yang seperti ini secara garis besar ya, penting supaya kita nanti paham ke depan. Nah, ini tadi jaringan paru terkecil adalah alveoli. Nah, kerusakannya di mana? Kerusakannya adalah di saluran napas dan di jaringan ini. Nah, inilah sumbernya. Kalau sumber dari kerusakan paru-paru yang menyebabkan karena penyakit PPOK itu. Nah, ini cerita apa yang terjadi ya kalau tadi paparan. Nah, jadi penyebabnya jelas nih. Ada etiologi. Etiologi itu adalah penyebab. Jelas penyebabnya ya. Yaitu adalah rokok ya dan asap-asap lainnya ya, polutan-polutan lain. Kedua adalah pada faktor-faktor risiko di tubuh. Ya, faktor risiko di tubuh itu adalah usia, kemudian laki terbanyak biasanya ya, kemudian juga ada kalau apa namanya faktor-faktor keturunan atau faktor-faktor tersering infeksi di saluran napas. Nah, yang paling penting ini adalah rokok. Ya. Dengan ini terjadi perubahan-perubahan, ya, patologi atau kerusakan jaringan, ya, dari rokok ini. Ya, ada satu prosesnya. Nah, kerusakan itu sebetulnya bukan hanya di paru-paru, tapi juga berkembang di secara umum, ya, di organ-organ tubuh lain. Nah, kerusakan yang pokok di paru-paru itu adalah pertama di saluran napasnya, ya tadi yang saluran napasnya, ya. Kedua di jaringannya. Nah, kedua kerusakan tersebut, ya, maka muncullah gangguan dari terhambatnya aliran udara, ya.
aliran udara keluar masuk itu terhambat, terutama adalah aliran udara yang keluar, gitu ya. Nah, jadi ada pembatasan, keterbatasan. Ya. Kedua, ya, ini kelainan tadi itu menyebabkan kita ada timbul gejala, ya, simptom itu gejala. Kemudian bisa mengalami tadi perburukan dari gejala. Ya. Tadi ada faktor sistemik ya, menyeluruh. Jadi gangguan di paru-paru ini ya, itu juga mengganggu, ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan di organ-organ tubuh yang lain ya, terutama pada adanya komorbid atau penyerta dari penyakit ini. Nah, kita lihat ini saya lihat ini apa yang terjadi tadi di saluran napas ini terjadi penyempitan ya. Kita perhatikan gambar ini yang sehat, kemudian di sini yang sakit terjadi penyempitan. Nah, demikian juga di jaringan paru-paru. Ya, jaringan paru-paru yang kalau sudah rusak itu akan seperti mengembang gitu ya. Kayak balon yang sudah tidak bisa lagi elastisitasnya menurun. Nah, kelainan inilah yang menjadi dasar bagaimana mendiagnosa atau menentukan penyakit PPOK dan juga mentata kelolanya. Nah, ini penting, simpel sebetulnya kan. Bagaimana kita tahu bahwa ini ada penyakit PPOK dan bagaimana tata kelola, dasarnya simpel. Ya. Memang kita harus di dunia medis itu sesuatu itu berdasarkan ya dari bagaimana mekanisme yang terjadi di tubuh. Ya. Kedua, nanti pada saat tata kelola itu bagaimana bukti-bukti penelitian sehingga suatu obat itu bisa kita gunakan. Nah, ini mekanisme yang lebih detailnya ya, respon sistemik yang tadi saya sebut. Nah, ini memang ini saya maksudkan bahwa penelitian-penelitian PPOK ini sudah mendetail sekali, sudah ke tingkat-tingkat molekuler, bagaimana mekanisme ini semua. Nah, ini berkaitan dengan kepentingannya dalam hal-hal pengobatan, ya, bagaimana ada respon-respon inflamasi. Nah, kemudian juga tadi kan pertama tentang sesak, kemudian batuk yang kronis, gejala-gejalanya ini, ya, kemudian ada dahak. Nah, 3 komponen ini ya, sesak, batuk yang kronis, batuknya bukan baru kemarin gitu, baru seminggu 2 minggu, belum nih. Ini batuknya sudah terus menerus ya, lama gitu kan, batuk lagi. Demikian juga sesak, sesaknya bukan sesak kemarin, ya seminggu 2 minggu, dia sesak dan biasanya progresif, makin lama makin berat dan menetap. Nah, kemudian ada kaitannya dengan sesaknya itu memberat pada ada exercise, ya. Nah, kemudian kadang-kadang orang yang sering infeksi di saluran napasnya di bagian bawah. Nah, tadi ada cerita tentang penting ya faktor tadi rokok terutama ini. Ya. Nah, ini ya ini sama yang maksud saya kan tadi perokok ya. Yang paling penting ini perokok. Kalau genetik, nah ini jarang kasusnya, itu karena kekurangan suatu zat alpha antitrypsin, ya. Karena ini penting untuk pengembangan paru-paru. Kemudian ada riwayat PPOK di keluarga, ini faktor-faktor yang juga berisiko. Nah, tapi yang penting nih rokok ini ya. Nah, makanya nih rokok ini kalau kita lihat ini banyak sekali. Dari satu batang rokok ini ternyata berpuluh-puluh ini, ya ribuan ini yang menjadi bahan yang merusak. Ya. Sehingga kita tahu bahwa rokok ini bukan hanya ke COPD ya, ke PPOK. Ini juga berbagai macam penyakit terkena bisa oleh akibat rokok. Nah, ini perlu kita sama-sama ketahui ya, Bapak Ibu sekalian, terkait rokok ini ya, bukan hanya COPD, berbagai zat-zat beracunnya numpuk di rokok, walaupun hanya sebatang ini ya, kalau sudah seringan nih masuk ke tubuh ya. Nah, yang penting kenapa orang susah rokok, ini rokok ini hati-hati nih, ada zat adiktif ya, di mana zat-zat ini ya, ini menyebabkan rasa enak nih masalahnya nih, ada reseptor yang menyebabkan rasa enak di nikotin ini ya. Kalau sudah enak ya, jadi ketagihan ya. Nah, ketagihan ini kalau kita hentikan ya, tiba-tiba bisa bikin mulut gaul, jadi serba tidak nyaman. Nah, sehingga kita dengar, kok bisa menghentikan rokok? Ya, dicoba baru sekali
seminggu udah merasa tidak enak. Lebih enak merokok daripada tidak merokok. Ya memang begitu. Nah, sehingga ini juga bagaimana cara mengobati tadi ya, pengobatan menghentikan rokok. Nah, itu ada bagi kita harus bisa melakukan atau menghentikan rokok dalam rangka pencegahan tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ini penyakit ini bisa dicegah dan yang pokok adalah rokok. Jadi jangan sampai anak-anak kita lah misalnya ya, kalau yang sudah lewat nggak susah ini. Anak-anak kita aja, jangan sampai dia terkena rokok dari awal karena ini begitu kena ada zat yang adiktif susah melepaskannya. Ya. Nah baik, kita mulai dengan diagnosanya. Diagnosa itu artinya bagaimana ya dokter ini menentukan dia itu punya penyakit COPD atau PPOK enggak. Ya. Nah, jadi PPOK ini tadi ada gejala, ada faktor risiko. Ya. Gejalanya itu adalah sesak napas, ya, batuk yang kronik. Ya. Kemudian ya kadang-kadang disertai dengan dahak. Nah, tapi batuknya kronik ya, kronik itu minimal 1 bulan, ya minimal, ya 3 minggu 1 bulan. Jadi bukan batuk yang kayak batuk pilek biasa ya, saluran napas atas biasanya. Faringitis seperti begitu. Kemudian ada faktor risiko. Nah, faktor risiko yang paling pokok adalah rokok. Ya. Juga pekerjaan yang terkait dengan zat-zat tadi ya paparan, ya debu misalnya kan. Kemudian juga polutan-polutan di rumah itu ya apa memasak, harus ventilasi harus bagus ya di sini. Ataupun dari polusi-polusi di luar. Nah ini ada gejala, ada faktor risiko, maka wajib untuk menentukan diagnosa COPD atau PPOK ini harus dilakukan pemeriksaan tes paru. Ya, jadi tanpa ini nggak bisa kita mendiagnosa. Ya. Kenapa? Karena tadi kan dasarnya adalah ada terhambatnya aliran udara. Harus kita buktikan ada atau enggak. Nah gitu. Kan sama tuh tadi di slide sebelumnya yang saya sampaikan. Jadi untuk membuktikannya harus ada spirometri ini, ya, pemeriksaan tes fungsi paru. Nah, seperti apa tes fungsi paru ini ya? Ada alatnya, mungkin ada yang sudah pernah melihat atau merasakan ya spirometri. Nanti dari hasil ini akan tergambar. Ini apakah masih normal? Ya, dia suruh niup-niup ya. Kemudian atau sudah ada gejala yang namanya tadi obstruktif, sumbatan, hambatan aliran udara. Nah, dia dites ini ya dengan tes niup. Ya, simpel sebetulnya cara pemeriksaannya. Terekam oleh alat ini, tahulah bahwa oh betul ada sumbatan, ada hambatan aliran udara, itu disebut kita obstruktif. Nah, kalau sudah terbukti betul ya ada gangguan obstruktif itu ada angka-angkanya. Ya. Jadi ada angkanya, rasio itu di bawah 70%, maka itu adalah sudah terjadi PPOK yang tadi ya. Ini ada yang ringan, sedang berat, sampai yang sangat berat. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari derajat hasil pengukuran ini bisa ditentukan. Ya. Nah, jadi sudah diagnosa. Nah ini tadi disinggung-singgung tentang asma. Apa nih asma dan PPOK ini? Asma dan PPOK itu adik kakak lah ya. Jadi asma dan PPOK ini. Bedanya apa? Yaitu yang samanya ada sama-sama sesak, ya, sama-sama mekanismenya, ya, salah satu mekanisme yang sama adalah terjadinya hambatan aliran udara atau obstruksi tadi, ya, dua-duanya penyakit obstruktif, tetapi banyak bedanya, ya, banyak miripnya, banyak bedanya. Tadi diagnosa sama, harus menentukan obstruktifnya dulu. Nah kalau asma, ya, dimulai pada usia muda. Nah asma ini biasanya pada muda. Tadi kalau PPOK usia ya 50 ke atas ya, ini PPOK sakitnya ya asma bisa mendadak, kalau PPOK perjalanan penyakitnya panjang. Ya, artinya gini, kalau orang asma itu lagi sehat, biasa-biasa aja, tiba-tiba mendadak sesek, bisa terjadi. Kan sudah kita dengar, lagi sehat-sehat ada pencetus, tiba-tiba sesak, itu asma tuh. Kalau PPOK enggak, ya merokoknya itu enggak sekali merokok langsung sekarang jadi PPOK, enggak, panjang perjalanannya. Ya, panjang terus, tahunan gitu. Jadi nggak akan terasa. Tiba-tiba aja sudah merasa sesek, capek. Nah, kita lakukan tes tadi paru-parunya sudah masuk ke kriteria PPOK. Nah, kemudian ada kaitan dengan rokok. Dominannya adalah rokok tadi ya. Riwayat atopi itu adalah riwayat alergi keluarga. Dominan pada asma dibandingkan PPOK. Sesak dan menginyah lebih berulang pada asma, ya PPOK mah.
stabil gitu ya. Nah, kecuali yang sering mengalami eksaserbasi, batuk kroniknya lebih dominan di PPOK. Ya. Nah ini yang penting reversibilitas obstruksi. Artinya apa? Nah kalau pada asma hambatan aliran udaranya itu reversibel, kembali lagi gitu kan. Sekarang lagi sehat, tiba-tiba ada pencetus asma itu sesak, ya langsung obstruksi. Nah, namun diberi obat ya atau hilang pencetusnya, ya itu ya. Jadi kemudian kalau pada PPOK enggak, ya dia sudah kena terus. Nah, jadi secara prinsipnya, jadi ada sesak nafas, batuk kronik sekutum, ada faktor risiko rokok, akhirnya dites ini PPOK. Dasarnya adalah obstruksi. Ini penting nih, obstruksi. Karena obat pun nanti ke arah sana arahnya. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan klasifikasinya, nah karena dia di kelompok orang-orang di ahli di GOLD, jadi ada istilah GOLD 1, GOLD 2, 3, 4 untuk menentukan bagaimana klasifikasi berat ringannya dari PPOK itu. Ya, nih ya. Nah, kalau dihubungkan dengan gejala, biasanya PPOK yang ringan, GOLD 1, gejalanya atau batuk kronik, sekutum ya. Jadi, tapi di tes ini masih bagus ya. Itu FEV1-nya masih bagus ya. Nah, sedangkan tadi obstruksi sudah terjadi, walaupun gejalanya belum begitu jelas. Ini terus berturut-turut ya. Sesaknya sudah makin berat saat latihan, terutama latihan berkurang ya. Dan terakhir adalah sampai komplikasi ke daerah jantung. Nah, jadi bagaimana perjalanan penyakitnya penting juga. Jadi seseorang sudah dinyatakan PPOK, ini hati-hati ya. Ya PPOK kalau bisa kita pertahankan stabil kan. Tapi kalau tidak bisa, ini lama-lama dia akan jatuh. Lanjut. Karena perjalanan PPOK itu demikian. Makin lama, makin berat, akhirnya PPOK lanjut. Ya, sehingga ini adalah bisa progresif. Nah, di antara stabil ini kadang-kadang ada serangan, ya, terjadi perburukan. Ada faktor-faktor pencetus perburukan, biasanya infeksi yang membutuhkan perawatan. Nah, sehingga tadi karena ujungnya ini, ya, obat utama dari PPOK ini adalah namanya bronchodilator, yaitu adalah pelebar saluran napas. Ya, tadi kan yang dominannya adalah urusan penyempitan dari atau hambatan aliran udara karena menyempitnya saluran napas. Nah, jadi tata kelolanya seperti apa? Nah, balik lagi, saya ingin sama-sama kita mengingatkan bahwa dokter itu di dunia medis, di dalam melakukan intervensi atau pengobatan ini harus dua hal penting. Ya. Pertama, bagaimana mekanisme kerja atau patofisiologi proses penyakit. Ya. Tidak bisa kita tiba-tiba ada obat, tidak jelas kerjanya di penyakit tersebut, ya nggak bisa kita ditebak-tebak begitu saja. Ya. Tapi harus jelas mekanisme seperti apa. Tapi apakah cukup? Belum cukup. Itu harus ada bukti, karena di dunia kedokteran itu pengobatan itu berbasis bukti. Nah, yang namanya bronchodilator tadi, udah jelas mekanismenya kan, dia melebarkan saluran napas. Satu, udah bener nih secara mekanisme. Tadi yang nyempit dilebarkan oleh bronchodilator. Yang kedua udah terbukti, pasti. Ya, itu sudah ada penelitian-penelitian, maka silahkan. Itu sudah dunia kedokteran itu terbuka. Ya, jadi dilihat-lihat penelitian, oh maka itulah pengobatannya. Ya. Nah, itu jadi tata laksana tadi, balik lagi, tujuan kita mengobati adalah bagaimana menurunkan gejala-gejala tadi ya, yang sesak, ya batuk, itu kita turunkan sehingga ada perbaikan dari status hidupnya, kualitas hidupnya. Kedua, menghilangkan faktor-faktor risiko, ya, perburukan-perburukan, ya, risiko dari penyakit PPOK ini. Mencegah progresif. Kan tadi kita tahu bahwa PPOK itu bisa progresif, kita cegah progresivitasnya. Tunda lah gitu istilahnya. Kemudian juga jangan sampai terjadi eksaserbasi perburukan. Ya. Ketiga, tentu saja harapannya tidak sampai menjadi penyebab ini meninggal. Ya. Nah, ini dua hal ini jadi menurunkan atau menghilangkan gejala serta menurunkan faktor-faktor risiko yang pemberat, ya, terus cetusan-cetusan serangan dan juga kematian. Dengan cara apa? Nah ini penting nih beberapa item. Pertama, berhenti merokok. Nah ini pokok nih. Walaupun saya udah PPOK kepalang nih, saya rokok terusin aja enggak. Ya. Berhenti merokok ini ada apa namanya harus mutlak. Kalau enggak progresif terus ini kita nggak bisa mencegah ini. Kedua
ada obat-obat farmakologi. Tentu obat pokok farmakologi adalah obat yang berefek bronchodilator, namanya pelebar saluran napas. Tiga, karena penggunaannya bisa lama, ini obat yang paling aman itu dengan bentuk inhalasi, ya, isep gitu ya, isep atau semprot itu ya. Nah, dan ini cara-caranya mesti dilihat kembali. Kemudian ada juga pemberian vaksinasi, ya, ada vaksin ini influenza, nah, karena ini bisa mengurangi infeksi. Kemudian vaksinasi pneumokokus. Nah, pneumokokus ini kuman yang bisa menyebabkan radang di paru-paru. Nah, kemudian kita perbaiki paru-parunya dengan rehabilitasi paru. Nah, kalau makin berat, kadang-kadang diperlukan oksigen, ya, oksigen di rumah, walaupun di rumah yang jangka panjang terus. Ya. Kalau yang dirawat, kadang-kadang kita diperlukan bantuan napas, baik yang invasif, ya, maupun yang non invasif. Ya, kadang-kadang kalau sampai berat sekali, itu harus ada intervensi bedah atau bronkoskopi. Ya. Dan terakhir sekali kalau sudah tidak bisa diapa-apakan, ya kita paliatif. Nah, jadi perlu diketahui tadi perjalanan penyakitnya bagaimana tadi ya, dari yang stabil ini sampai progresif berat, lanjut. Nah, ini berbagai macam tindakan yang saat ini masih bisa kita berikan. Ya, bagaimana tata kelolanya? Ya, sebagai kesimpulan nih. Jadi tentukan dulu diagnosanya penyakitnya dengan spirometri. Ya, tadi ada kriteria tadi ya, GOLD 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tata kelola ini ada dua hal yang diperhatikan. Pertama, dilihat dari gejala, ya. Ini kita kenal namanya assessment ABC assessment tool. Jadi alat untuk menilai PPOK ini dengan ABCD. Nah, ini kan mudah untuk berangkat. ABCD. Nah, posisi pasien atau penderita itu di mana? Di posisi A, di posisi B, di posisi C, atau di posisi D. Dari mana tahunya? Nah, ini dua hal. Pertama, dilihat gejala. Gejala ini bisa dilihat tadi ada formulir nih, formulir yang bisa diisi oleh masing-masing pasien lah gitu ya. Ya, ada MRC dan CAT ini ya. Kedua, dari perjalanannya, apakah sering mengalami serangan ya, atau sering sampai harus di rumah sakit dirawat. Nah, dua faktor ini. Ya, kalau tidak, berarti apa di kelompok A atau B, tergantung skor ini. Kalau skornya hanya 1 atau di bawah 10, A. Tapi skornya kalau 2 atau di atas 10 ini, B. Nah, atau ini, ya, gejalanya mah kurang nih, 1 atau di bawah 10, tapi sering eksaserbasi, sering muncul perburukan, maka itu di grup C, ya, lebih dari 2 kali, atau sering dirawat. Atau ini yang paling berat, ya, gejalanya sudah tampak jelas, lebih dari 2 atau lebih dari 10, dia sering dirawat atau eksaserbasinya ya sering sekali ya di atas 2, maka dia kelompok D. Nah, berdasarkan inilah maka dokter menentukan pengobatannya. Nah, ini tadi ya, yang CAT tadi, yang nilainya 10 ya, CAT ini kan 10 nih. Jangan sampai kena 10. Dari mana skornya? Dari sini. Ini ada angka nih 0, 1, 2 sampai 5. Ya, ini ada beberapa item nih. Ya diisi. Saya di mana nih misalnya? Saya tidak pernah batuk. Wah, kalau tidak pernah batuk ya 0. Ya. Kalau saya selalu batuk, terus batuk 5. Wah, berarti kalau 2 item ini aja udah diisi 5 udah 10 tuh. Apalagi udah 3. Ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Ini skor. Nah, kemudian yang tadi kaitan dengan aktivitas nih. Ya. MRC tadi ya, dikasih grade-nya 0 sampai 4. Hati-hati yang grade 2 kan tadi. Nah, kalau misalnya nah kita mulai dari grade yang paling berat ini. Yang paling berat. Saya tidak bisa keluar rumah karena susah bernapas dan tidak bisa mengganti baju. Ganti baju saja sampai sesek, itu ada tuh. Itu sudah berat sekali nih. Ya. Kalau yang ringan, saya hanya susah bernapas jika aktivitas orang lari, ya normal lah, orang lari sesak napas gitu ya. Tapi saya napasnya menjadi sesak, ya nggak enak pada saat naik tangga atau berjalan nanjak. Nah, itu kena nih grade 1 nih. Ya. Atau saya ini lebih lambat dibandingkan teman sebaya saya, ya dia masih kuat, saya udah sesak napasnya atau sering berhenti, ya. Nah, itu grade 2.
Terus berjalan 100 meter masih kuat. Ya, tapi saya banyak berhenti, ada grade 3. Nah, dengan mengisi ini di grade mana? Nah, tadi ya, bisa lewat tadi aktivitas tadi ya, aktivitas ini keluhan batuk-batuk dan aktivitas bisa kita menentukan di grade mana. Nah, setelah ada grade itu ya, baru kita lakukan pengobatan tadi. Ya, bronchodilator yang mana gitu ceritanya. Simpel kan? Jadi pertama balik lagi diagnosa tadi, setelah diagnosa digrupkan ABCD tadi ya. Nah, kemudian baru kita berikan bagaimana pengobatan-pengobatan dari macam-macam tadi disesuaikan ya. Mulai dari penghentian rokok ya, perlu vaksinasi, memperbaiki pola hidup ya, obat-obatan farmakoterapi tadi kan. Nah, kemudian juga kita review kembali bagaimana setelah pengobatan ini, dilihat kembali hasilnya bagaimana. Nah, setelah dilihat hasilnya membaik atau memburuk, nah harus sudah diperbaiki, ya di-adjust, disesuaikan kembali. Nah, itulah putra diagnosa, dinilai, kemudian diberikan pengobatan awal, direview hasil pengobatan, kemudian dilakukan penyesuaian, ya dari itu. Jadi kira-kira secara umum PPOK ya atau COPD ini seperti itu yang bisa kami sharing. Nah, tentu di waktu yang terbatas ini ada hal-hal yang masih belum jelas dan mungkin kalau ada kesempatan untuk berdiskusi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Yana tadi sudah mengupas mengenai penyakit PPOK ini dari awal sampai akhir.